Sebelum saya mulai pada materi praktiknya, saya akan menjelaskan sedikit beberapa teori ya tentang penggunaan dari Google Form. Langkah awal tentunya kita membutuhkan akun Google. Ya, akun Google dapat dibuat dengan nomor ponsel, email, dan tentunya kita harus membuat sandi. Saya rasa hal ini sudah Bapak Ibu sekalian telah lakukan dan pasti sudah memiliki akun Gmail. Bapak Ibu sekalian, bahwa Google Form itu adalah suatu aplikasi ya yang dibuat di dalam Google Drive. Oleh karena itu nantinya kita harus membuka Google Drive kita. Pada prinsipnya ada 3 tahap: buka Google Drive, buat folder, dan aktifkan berkas Google Form. Dari seluruh bagian teori yang akan saya jelaskan, inilah yang paling penting menurut saya yang Bapak Ibu sekalian harus pahami. Pada saat kita membuat soal, kita harus terlebih dahulu menentukan postur dari soal ujian kita. Postur yang dimaksud adalah bentuk atau view dari soal yang akan muncul. Kita ilustrasikan, kalau kita sebagai peserta ujian melihat lembar digital online yang dimana seluruh item muncul secara bersamaan, tentu akan membuat susah, akan membuat kesulitan peserta ujian. Alangkah baiknya dibuat section, dibuat tahapan, atau dibuat postur ujian. Pertama kali, ketika seorang peserta mengikuti ujian, alangkah baiknya yang pertama kali dilihat adalah identitas soal. Lalu setelah identitas soal dibaca, dipahami, dimengerti, masuk kemudian memasukkan sandi soal atau sandi ujian, atau kadang kita menyebutnya sebagai token. Setelah sandi dimasukkan, untuk keamanan, masukkan identitas diri. Nah, setelah identitas diri dimasukkan, maka peserta ujian akan fokus pada memberikan jawaban dan menganalisis pada butir soal. Setelah itu, tombol selesai. Alur atau postur ujian ini yang kadang-kadang oleh pembuat soal dilupakan. Sehingga soal yang terlihat mudah seharusnya dikerjakan menjadi sulit bagi peserta ujian karena tampilannya terlalu kompleks, tampilannya terlalu ramai, sehingga peserta ujian kesulitan membaca soal. Apa yang dimaksud dengan identitas soal? Dia berupa informasi yang menerangkan apa sih ujian yang akan dikerjakan ini, dia bagian dari mata kuliah apa, harus informatif, tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Inggris. Adapun sandi dimaksudkan untuk keamanan. Sebaiknya sandi merupakan suatu angka atau kombinasi dengan huruf yang ringkas, mudah diingat, dan mungkin sebaiknya menggunakan salah satu bahasa Indonesia yang jika dia berbentuk kata atau frasa. Soal kunci jawaban dan skor perlu diingat dapat dimasukkan, terutama pada skor dan kunci jawaban dapat dimasukkan, dapat diberikan ketika kuis telah diaktifkan. Opsi kedua yaitu homogen, ini berlaku untuk MCQ atau multiple choice question atau pilihan ganda.
Nanti analisis butir soal akan kita lihat pada saat kita melihat respon dari tiap responden. Pengaturan tema merupakan pelengkap dari Google Form. Ini harus menarik dan ringkas. Jangan kita menggunakan warna yang latarnya membuat tulisan menjadi buram. Tahapan terakhir, ketika soal telah jadi, maka kita akan membagikannya. Dapat berupa link URL atau URL tersebut dapat kita ubah menjadi QR code. Baik, untuk teorinya sampai di situ saya akan masuk pada pembuatan Google Form yang kita akan buat pada Google Drive. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya memberikan waktu 1-2 menit untuk membuka Google Drive-nya dan kita akan beralih pada Google Drive. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini saya akan membagikan sebuah link kuis yang berhadiah sebuah buku. Yang mendapatkan buku tersebut adalah peserta yang paling cepat menjawab dan memiliki skor tertinggi. Saya akan membagikan linknya melalui menu chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan dikerjakan soal yang telah saya bagikan. Itu adalah kuis yang merupakan ilustrasi dari Google Form yang akan kita buat. Dan saya akan perlihatkan tentang Data Studio untuk menganalisis data dengan cepat. Untuk sandi kuisnya, masukkan kata corona. Sambil Bapak Ibu mengerjakan ujiannya, Bapak Ibu dapat melihat real time dari data yang saya tampilkan.
Data ini terintegrasi dengan spreadsheet atau Excel yang dimiliki oleh Google. Data-data tersebut merupakan hasil jawaban dari Bapak Ibu. Dan ini tidak menggunakan formula untuk membentuk. Baik, Bu Sofa sudah masuk nilainya. Kita akan menunggu rekan-rekan yang lain. Jadi sekedar informasi, aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi Data Studio dari Google yang merupakan platform untuk data analitik atau data scientist. Ini bersifat gratis, hanya saja banyak dari kita belum mengetahui tools dari Google, terutama untuk Data Studio. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan mengerjakan kuis yang telah kami bagikan. Jangan khawatir Bapak Ibu yang masih terkendala mengenai jaringan. Akhir dari sesi ini akan ada link video yang dapat Bapak Ibu lihat per topiknya secara perlahan. Dua menit lagi saya akan masuk materi dari Google Form. Silahkan diselesaikan kuisnya. Baik, terima kasih telah mengerjakan kuisnya. Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan fitur dari Google Data Studio ini sangat penting. Jadi apa yang kita kerjakan pada Google Form sebenarnya belum lengkap
kalau kita tidak embedding data-data tersebut pada data analitik. Kita membuat ujian, kita membuat suatu assessment, tentu hasilnya ingin kita lihat dengan cepat. Bahkan kalau perlu dalam hitungan detik. Misalkan Ibu Sofang akan mengajarkan suatu materi di kelas A tentang misalkan biokimia dasar. Dia akan mengajarkan pada kelas A dan B. Sekali lagi, kepahaman tiap orang, kepahaman populasi atau peserta didik dalam tiap kelas itu berbeda-beda. Tidak dapat disamakan. Kita menyebutnya sebagai pengetahuan lampau atau prior knowledge. Sebelum Bapak Ibu mengajar, maka alangkah baiknya membuat suatu assessment, semacam 2 atau 3 soal yang kemudian diberikan ke peserta didik untuk melihat seberapa jauh pengetahuannya tentang topik tersebut. Tentu tidak sama treatment atau kedalaman dan keluasan materi untuk kelas yang low order thinking dengan yang high order thinking. Nah, membedakan, mengidentifikasi yang low order dengan high order itu tidak bisa subjektif, kita harus punya data. Salah satu tools yang powerful menurut saya adalah penggunaan Google Form dan penggunaan Data Studio. Kalau kita hanya menggunakan Google Form, maka kita hanya akan melihat responsnya berupa analisis butir soal. Seperti ini. Ini adalah analisis butir soal. Misalkan pada soal ini, 16 responden menjawab, 12 benar. Tapi, dari hasil ini, ya, kita tidak memiliki data yang memperlihatkan secara terintegrasi mana sih siswa yang kemudian berada pada high order dan mana siswa yang berada pada low order thinking. Padahal dalam pembelajaran, kita harus lebih terfokus pada daerah ini. Pada daerah yang low order thinking, baru kemudian bergeser ke anak-anak yang lebih cerdas atau anak-anak yang memiliki kemampuan lebih baik. Bagi yang baru masuk, kata sandi untuk kuisnya adalah corona. Silakan dikerjakan. Baik, langkah pertama pada saat kita akan membuat Google Drive, saya akan mulai dari paling awal. Silakan Bapak Ibu mengikuti. Tahapan pertama adalah buka Google Drive. Ya, di sini saya telah membuat sebuah folder. Ini saya buat sebuah folder pelatihan daring 2. Tadi kita sudah mengerjakan kuisnya. Kita akan buat mulai dari awal yang mirip dengan kuis ini. Langkah pertama, aktifkan Google Form-nya. Pilih blank form. Seperti yang saya jelaskan pertama kali di dalam presentasi, begitu kita membuat Google Form, yang harus kita ingat pertama kali adalah menentukan postur atau alur dari soal tersebut. Di awal presentasi tadi saya menyampaikan bahwa yang pertama kali dibuat adalah identitas soal. Setelah identitas soal, kita harus membuat sandi ujian atau token. Setelah token kita buat, kita membuat alur berikutnya atau section berikutnya berupa data diri. Setelah data diri kita buat, masuk kepada soal.
Setelah kita buat soal, dapat kita tambahkan tombol yang terakhir, selesai. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang dimaksud dengan identitas soal adalah suatu informasi yang berisi keterangan tentang ujian yang akan dilaksanakan. Saya akan contohkan pada sesi ini penggunaan ujian biokimia. Bagian ini kita hapus saja. Identitas soal ini relatif, tetapi saya harapkan dibuat seringkas mungkin sehingga saat siswa melihatnya, contohnya pada preview, seperti ini tampilannya, tidak akan membuat siswa atau mahasiswa kita kesulitan untuk memahami ujian tersebut. Tahapan ini adalah pembuatan sandi ujian. Sandi ujian perlu dibuat karena kita tidak ingin ada peserta lain yang masuk di dalam ujian yang bukan merupakan peserta dari mata kuliah tersebut. Sandi ujian sebaiknya dibagikan 5-10 menit sebelum ujian dimulai. Dalam istilah lain, sandi ujian kadang kita sebut sebagai token. Kita tambahkan satu bagian. Kita ubah menjadi short answer. Sandi ujian ini harus diisi, maka semua harus digeser required. Geser ke kanan, centang icon 3, pastikan respon validation. Artinya, opsi ini atau fitur ini berguna untuk membuat password ujian atau sandi ujian. Kita pilih berupa teks. Setelah sandi ujian kita buat, langkah berikutnya adalah identitas diri. Kita membutuhkan nama, kita pilih required. Setelah itu, kita tidak usah membuat lagi, kita tinggal menduplikasi atau copy. NIM atau nomor pelajar. Mungkin pada survei kita membutuhkan kontak handphone.
Respon validation ini kita hanya gunakan pada sandi ujian, selebihnya buat menjadi normal saja. Buat normal seperti ini. Setelah identitas soal, sandi ujian, identitas diri, barulah kemudian masuk pada soal. Pada malam ini, saya akan mengajarkan Bapak Ibu sekalian tentang fitur kolaborasi, di mana pada lembar kerja ini, kita dapat mengundang tim kita untuk bekerja bersama-sama. Contoh, misalkan Ibu Sofi mengajarkan tentang kebidanan atau biokimia. Dalam mata kuliah biokimia, terdapat 2 atau 3 pengajar. Dan pada ujian akhir, seluruh dosen diharapkan membuat soal sumatif, ujian sumatif. Maka, kita dapat mengundang mereka untuk berkolaborasi membuat ujiannya secara bersama-sama. Nah, tugas dari koordinator adalah membuat template yang seperti kita lakukan pada malam ini. Kita akan mengilustrasikan dosen A akan membuat soal multiple choice dan B akan membuat soal MCQ atau pilihan ganda. Kita tambahkan tombol yang terakhir, yaitu selesai. Setelah ini terbentuk, langkah berikutnya adalah langsung aktifkan kuis. Caranya sangat mudah. Gunakan fitur yang ada di sudut kanan atas, yang terlihat ada send dan setting. Klik setting. Setting merupakan fitur untuk custom atau pengaturan lanjut terhadap kuis yang kita buat. Ada bagian general, presentation, dan quiz. Bagian general terdiri dari beberapa item. Pertama, bagian yang atas ini digunakan untuk mengumpulkan soal dari peserta ujian, mengumpulkan email dari peserta ujian. Bagian yang ini digunakan untuk membatasi jumlah responden dalam mengerjakan ujian. Bagian yang ini adalah suatu fitur untuk memberikan kesempatan ke mahasiswa atau peserta ujian melihat kembali, melakukan editing terhadap hasil ujiannya. Saran saya, bagian ini tidak perlu dicentang. Selanjutnya, presentation. Bagian yang pertama memperlihatkan progress bar. Artinya, bagian yang memperlihatkan sejauh mana pekerjaan telah dibuat, telah diselesaikan. Misalkan, ada 4 bagian atau part di dalam postur ujian kita. Mahasiswa sedang mengerjakan part 1, maka progresnya akan berada di part 1. Begitu masuk pada memasukkan sandi ujian, dia akan bergerak ke progres 2. Jadi ini semacam visualisasi dari navigation. Opsi ini adalah untuk mengacak soal di dalam lembar Google Form kita. Sebaiknya dicentang. Bagian yang ini digunakan untuk memasukkan jawaban lebih dari 1 kali. Bisa dicentang, bisa tidak. Kalau kita pastikan jaringan internet dari student kita, dari siswa kita stabil, maka bagian ini tidak perlu dicentang. Tapi kalau internet dari mahasiswa kita sering bermasalah, maka dimungkinkan untuk memasukkan jawaban lebih dari 1 kali.
Nanti di master Excel-nya tinggal kita hilangkan bagian yang mengalami error pada saat pengiriman. Jadi bisa dicentang, bisa tidak. Lalu tahapan berikutnya adalah quiz. Ini langsung digeser ke kanan. Make this quiz. Selebihnya, fitur yang di bawahnya, yang ini selalu default. Fitur ini memungkinkan program di dalam Google Form untuk melakukan perhitungan secara cepat terhadap total score. Bagian yang ini, bagian yang terakhir, harap tidak dicentang. Karena pada bagian ini memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk melihat kembali jawabannya. Kita save. Setelah kita save, nantinya pada saat kita akan masukkan soal ujian, akan terlihat perbedaan di mana kita akan diminta untuk memasukkan kunci jawaban dan skor. Kita fokus pada 4 of 6, ya. Pada bagian soal dosen A dan dosen B. Pada dosen A, saya akan membuat soal esai singkat. Dosen B nanti saya akan melakukan fitur kolaborasi. Saya tambahkan soalnya. Saya klik di sini, tambahkan soal. Saya pilih short answer. Kita masukkan jawabannya. Saya ulang tadi. Setelah kita buat soalnya, kita klik answer key. Harap diingat, answer key hanya akan muncul saat Bapak Ibu tadi mengklik quiz. Yang ini, digeser ke kanan. Jadi tadi, di awal waktu saya sudah sampaikan bahwa begitu membuat Google Form, yang pertama kali dilakukan adalah membuat postur, membuat alur ujian dengan menggunakan menu section. Setelah itu, aktifkan kuisnya. Sekarang kita masukkan jawabannya. Jawaban pertama menggunakan huruf kecil. Jawaban berikutnya menggunakan huruf besar. Selain dua jawaban ini, maka saya centang di sini akan disalahkan oleh sistem komputer. Saya beri skor 10. Tidak perlu membuat soal berkali-kali atau custom berkali-kali. Cukup satu kali saja. Selebihnya kita akan copy. Skornya sudah mengikuti bagian yang dari atas. Saya duplikat lagi, mungkin saya akan buat 3 soal saja esainya.
Satu lagi, saya akan buat. Baik, sampai di sini saya telah membuat soal esai sebanyak 5 nomor, 1, 2, 3, 4, 5. Soal pilihan ganda akan dibuat oleh dosen yang lain, maka saya akan menggunakan fitur kolaborasi. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal centang bagian tanda 3, Bapak Ibu sekalian, saya akan ajarkan dulu materinya. Setelah materi ini baru kemudian kita lakukan tanya jawab. Perhatikan 3 titik yang ada di sini. Lalu klik bagian Add Collaborators. Nah, bagian yang di atas tidak perlu diperhatikan. Bagian yang di sini saja, Invite People. Tambahkan orang untuk berkolaborasi. Orang yang ditambahkan, dia bisa melakukan edit. Tambahkan emailnya. Saya akan tambahkan. Contohnya ini. Ya. Saya akan kirim email segera. Ini merupakan ilustrasi Bapak Ibu adalah koordinator yang di dalam suatu mata kuliah ada 2 atau 3 dosen yang akan membuat soal ujian secara bersama. Pada menu email akan masuk seperti ini. Seperti ini. Ya. Ketika kita klik, kita akan diarahkan pada menu Google Form yang sama. Bisa juga Bapak Ibu membuka Google Form-nya, lalu klik bagian Share with me. Kalau bagian My Drive, artinya yang Bapak Ibu buat manual. Kalau yang ini adalah kolaborasi. Di sini sudah muncul. Tinggal kita klik. Ini saya sudah ubah. Di sini akunnya adalah Books and Journal. Kalau yang tadi ini adalah akunnya Bahar Biodata. Sedangkan di sini akunnya adalah sudah Books and Journal. Saya akan melakukan penambahan soal MCQ pada section 5. Kita akan lihat nanti apakah ada perubahan. Ini saya klik required.
Masukkan answer key-nya, skornya 10, jawabannya adalah ini, klik done. Customnya saya sudah lakukan, tinggal kita copy. Jawabannya ini, kemudian saya duplikasi lagi. Answer key-nya, ini saya pindahkan ke sini. Klik ini. Saya duplikasi lagi, saya akan buat sebanyak 5 nomor. Baik, di sini ada total skornya adalah 100. Caranya melihat di sudut kanan atas ini, di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah di tampilan Bahar Bio DNA telah berubah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sekarang perhatikan ya. Ini tanda merah artinya bagian yang terakhir diubah. Nah, coba perhatikan pada saat saya dekatkan ke sini ya. Misalkan tadi saya tambahkan tanda tanya di sini ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini pilihan gandanya. Saya refresh dulu. Saya tambahkan satu opsi biar terlihat nanti. Sekarang kita ke akun ini. Coba kita perhatikan bahwa ternyata bagian ini sudah ditambahkan. Ya, bagian ini sudah ditambahkan. Jadi di sini kita dapat melakukan kolaborasi dengan beberapa dosen. Sekarang kita lihat tampilan previewnya. Ini tadi belum kita tetapkan. Kita tetapkan dulu. Sebaiknya saran saya yang membuat template ini adalah koordinator. Kalau sandinya salah, dia akan munculkan seperti ini. Kita bisa custom. Sekarang coba kita review. Ini tampilan pertama, identitas soal. Lalu kemudian masuk di sandi ujian. Coba kita masukkan sandi ujiannya. Baik, sandi ujiannya telah benar.
Kalau sandi ujian salah nanti coba kita ulangi. Nomor handphonenya kita masukkan, namanya, ini mahasiswa, next. Nah, ini yang dimaksud dengan postur soal ya. Dosen A memberikan soal MCQ, dosen A memberikan soal esai sehingga dia terpisah dengan dosen B. Tentu tampilannya kalau seperti ini membuat mahasiswa lebih fokus mengerjakan soal ujian. Saya akan coba menjawab. Baik, saya next. Saya akan jawab acak. Selesai. Ini yang tadi yang saya maksud tentang navigation bar-nya. Submit. Nanti di sini ya, di respons kita bisa aktifkan spreadsheet-nya. Tinggal kita klik kanan, sudut kanan atas ini. Klik ini, kita bisa beri nama. Seperti ini, maka di dalam Google Drive kita nanti akan muncul juga. Kita refresh, ini hasil ujiannya. Ini kita rename saja. Seperti ini. Tampilan ini bisa dengan tampilan gambar, bisa juga kita klik ini, dia lebih ringkas, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada icon. Kalau dia tidak dibagikan, tidak ada gambar icon orang. Tapi kalau dia merupakan lembar berkas yang kolaborasi, dia akan ada icon seperti ini. Ada icon 2 orang. Hasil ujiannya tadi saya sudah masukkan ini. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Google Form itu dapat bekerja pada soal MCQ, dapat bekerja pada soal esai. Apa yang membuat dia presisi? Pertama, harap dipastikan peserta ujian menggunakan huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Karena perbedaan besar kecilnya huruf nanti dapat berpengaruh. Baik, link ini akan saya bagikan, silahkan Bapak Ibu kerjakan secara acak, kemudian kita akan masuk pada pembacaan analisis hasil ujian dengan menggunakan Google Form. Dan saya tidak bisa membacanya kalau hanya ada satu data yang masuk. Saya akan bagikan. Saya copy. Saya akan kirim di menu chat. Mohon untuk dijawab. Sambil dijawab, saya akan mengintegrasikan dengan Data Studio. Silakan dijawab. Tolong sandinya. Sandinya tadi biokimia.
Bapak Ibu sekalian yang tertinggal tadi 1-2 topik tidak perlu khawatir karena ini telah direkam. Jadi malam ini kita mungkin akan terlihat lebih lama karena ini bukan hanya membuat Google Form, tapi saya mengajarkan Anda tentang analisis butir soal dan analisis data prestasi akademik di suatu kelas. Dan saya juga mengajarkan Anda tentang integrasi data sehingga tidak perlu lagi mendownload kemudian ke Excel, kemudian membuat grafik secara manual. Coba perhatikan skornya telah menghitung otomatis. Detailnya nanti saya akan jelaskan di spreadsheet-nya. Dua menit lagi sampai 10 responden, kemudian kita coba integrasikan dengan Google Data Studio. Baik. Sambil Bapak Ibu mengerjakan, bisa diperhatikan. Nanti untuk menggunakan Data Studio sangat mudah. Tinggal ketik saja di browser Bapak Ibu sekalian, Data Studio atau Google Data Studio. Seperti ini. Nah, inilah link untuk Google Data Studio. Sekali lagi, jika Anda menggunakan Google, pastikan di sini terlihat email dan foto Anda. Karena fitur yang akan ditampilkan berikutnya adalah fitur yang terintegrasi dengan akun Anda. Jika belum, maka sebaiknya Anda login. Masukkan email Anda dan sandi Anda. Saya klik Data Studio. Tampilan awalnya akan seperti ini. Tidak usah perhatikan bagian yang lainnya. Cukup 3 bagian yang ada di sini. Present untuk saat ini, ya. Untuk berbagi dengan saya yang telah saya bagikan. Dan ini bagian di mana file-file yang telah dihilangkan atau di-delete. Nah, langkah awal menggunakan Data Studio sangat mudah. Klik langsung Create. Ini mirip dengan Google Drive. Report adalah laporan. Data source artinya memilih sumber data yang akan dianalisa. Explore Beta ini versi yang lebih advance. Nah, saya sarankan begitu tampilan ini terbuka, langsung pilih yang 2, Data Source. Kita cari dulu di mana sih data yang akan kita integrasikan dengan Data Studio. Tidak perlu lihat yang lainnya, cukup langsung lihat Google Data Sheet atau Spreadsheet. Di tulisan kecil di bawahnya ada kata-kata Connect to Google Sheet. Artinya, begitu kita klik, maka fitur ini, fitur Google Data Studio akan terintegrasi dengan hasil ujian ini. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan pada tampilan mini Google Drive. Yang ini. Tadi, di Google Drive kita, yang ini pelatihan daring nasional 2,
di dalamnya ada berkas spreadsheet hasil ujian biokimia dan kuis corona. Sekali lagi, yang dibaca oleh data source hanya berupa file spreadsheet. Sekarang kita lihat hasil ujian biokimia. Nah, worksheet atau sel yang akan dilihat adalah form respond 1. Dia akan menggunakan header-nya yang bagian atas ini, yang merupakan kolom-kolomnya sebagai entitas terhadap variabel. Sudah? Ini tidak perlu kita otak-atik, tidak perlu kita biarkan saja customnya seperti ini, lalu klik connect. Nah, pada bagian ini kita lihat di sini ada tipe atau jenis data. Jadi kalau kita belajar data untuk data scientist, maka ada tipe data yang bersifat numerik, ada yang bersifat angka. Kita pastikan untuk NIM-nya bisa kita ubah berupa teks atau angka. Tetapkan saja seperti ini karena algoritmanya sudah membaca core-nya angka. Kemudian metodenya adalah menghitung sum-nya. Kalau NIM ini tidak perlu di sum, klik ini aja. Setelah ini namanya preparasi data. Klik create report. Tampilan ini akan tetap ada di sini, dapat kita ubah kapanpun. Ini adalah tampilannya. Tidak perlu pusing untuk fitur yang ada di atas, yang perlu kita perhatikan fitur yang ada di data ini. Untuk memunculkan dengan cepat, maka dimensi masukkan nama atau bisa kita masukkan NIM untuk dimensinya. Ini kita close. Nama kita geser ke dimensi. Perhatikan di sebelah sini sudah muncul namanya. Nah, record count ini adalah fitur yang cepat melihat ada tidak sih peserta ujian yang 2 kali mengerjakan. Fitur ini sangat penting kalau kita ingin melacak ada mahasiswa atau siswa yang mengerjakan 2 kali. Setelah itu, metriknya ini, perhitungannya, itu adalah skornya. Jadi 2, saya ulangi. Pada kolom dimensi, masukkan nama. Pada kolom dimensi, masukkan nama atau NIM. Pada metrik, masukkan skor. Nah, kalau seperti ini adalah tampilan editing. Kita bisa membuatnya menjadi tampilan ringkas. Klik View. Seperti ini. Kita dapat mengurutkannya. Nilai yang tertinggi sampai ke terendah. Atau terendah ke yang tertinggi. Kita bisa kembali lagi ke menu edit. Kita klik, kita bisa mengubahnya menjadi grafik dengan sangat cepat. Fitur ini sangat powerful membantu kita menganalisa dengan cepat kemampuan peserta didik sebelum perkuliahan dimulai. Fitur ini sangat membantu kita untuk melihat seberapa jauh kemampuan prior knowledge siswa sebelum memulai perkuliahan atau pembelajaran. Data ini bersifat real time, jadi kalau misalkan kita menganalisa kelas yang besar berjumlah 50 atau 100 orang,
kita secara real time dapat merefreshnya. Ini hasil ujiannya. Di spreadsheet, kita juga dapat sorting. Dari rendah ke tinggi, hanya saja kalau ingin melihat dengan cepat, kita dapat gunakan ini. Dari sini kita dapat berpindah ke menu editing lagi. Nah, sekarang ini adalah preview kemampuan prestasi pada satu kelas. Sekarang kita lihat analisis butirnya pada lembar respons. Pada saat kita klik respons, ya, di sini ada 3 fitur: summary, question, individual. Summary itu adalah ringkasan dari jawaban responden. Average itu adalah rata-rata. Skor maksimalnya adalah 100. Rata-rata mahasiswa kita mendapatkan skor 64. Nilai mediannya, nilai tengahnya adalah 60. Biasanya min berdekatan dengan median. Distribusinya, nilai paling rendah, low order thinking-nya berada pada 40, dan nilai paling tertingginya tidak ada yang sempurna, tapi nilai tertingginya berada di 80. Ketika kita gerakkan kursor, nilai 80 itu ada 2 orang, 2 responden. Di sini ada 5 responden, di sini ada 6, di sini ada 50, di sini ada 1, di sini ada 1. Itu adalah previewnya. Sekarang sandi ujian kita lewati, identitas diri kita lewati, handphone dan NIM kita lewati. Nah, sekarang kita lihat jawaban untuk soal ini. Hidrogen dalam H2O adalah nama unsur. Ternyata ini lumayan bagus tipe soalnya, karena tiap-tiap jawabannya, ya, ada yang menggunakan huruf besar, huruf kecil, ya. Nah, coba kita lihat pada soal MCQ-nya. Di sini ternyata soal MCQ-nya terlalu mudah, karena semua orang menjawab dengan benar karbon. Tidak ada yang menjawab distraktor nitrogen. Jadi kalau kita belajar soal MCQ, maka seharusnya setiap jawaban itu berfungsi atau dijawab oleh mahasiswa. Ini untuk membedakan mana siswa yang belajar dan tidak. Begitu pula dengan soal berikutnya, N adalah lambang unsur, ya. Kita lihat di sini dari 15 responden, 15 benar. Ini dari 15 responden, 1 orang salah. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis butir soal. Jadi analisis butir soal ini membantu kita mana soal yang perlu kita perbaiki, perlu kita eliminasi, mana soal yang terlalu mudah, mana soal yang terlalu sulit. Sedangkan data studio yang di sebelah kanan kita ini membantu menganalisa mana siswa yang berada pada low order thinking dan mana siswa yang sudah cukup prestasinya. Baik, sampai di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Oh iya, ada satu materi lagi yang sebenarnya
menjadi pelengkap untuk pembuatan Google Form, yaitu penggunaan timer. Untuk penggunaan timer, Bapak Ibu bisa klik More, pilih Add-on, cari Form Limiter. Yang ini, silahkan diinstal. Tapi sebelum diinstal, saya ingin sampaikan bahwa Form Limiter dan Email Notification for Google Form adalah aplikasi dari pihak ketiga. Harap dicatat, dia merupakan aplikasi dari pihak ketiga. Artinya, data Bapak Ibu sekalian akan diberikan kepada pihak ketiga. Saran saya, kalau tidak sangat penting, tidak usah digunakan. Kita masih dapat melihat peserta ujian masuk pada sesi keberapa, pada jam keberapa, pada timestamp. Yang ini. Jadi saya secara pribadi tidak menyarankan menggunakan fitur ini, karena ini adalah fitur dari pihak ketiga. Baik, cukup untuk materi Google Form saya. Kalau ada pertanyaan, Ya, Pak. silahkan di menu chat. Ya. Saya, Pak. Baik, dengan Bapak siapa? Rudi, Pak. Oke, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Saya mau tanya, Pak. Kan tadi yang soal esai ya. Soal Ya. esai itu bisa seperti itu. Nah, itu kan tadi hanya satu kalimat. Apakah kalau satu paragraf itu bisa, Pak? Oke, Google Form itu bisa mendeteksi kalau dia presisi. Kalau paragraf itu sangat panjang dan peluang errornya sangat besar. Jadi di sini saya tidak menyarankan untuk membuat yang kemudian jawabannya itu paragraf. Demikian Pak Rudi. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak, pencerahannya, Pak. Siap. Bu Helma bertanya tentang apa? Soal matematika. Untuk soal matematika sebenarnya paling bagus kita menggunakan fitur dari Classroom. Yang kedua, kita bisa menggunakan fitur dari OneDrive milik Microsoft. Kalau di sini paling simpel kita menggunakan menu gambar atau insert image. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, untuk Pak Robin tadi di menu setting ya, di sini ini bisa dicentang limit one response. Ini dicentang, maka tiap mahasiswa hanya akan mengirimkan satu kali jawaban. Demikian Pak Robin. Ya tadi Dr. Dito ya, Dr. Dito Anugroh. Jadi kalau timer itu saya sarankan tidak sering digunakan karena dia adalah pihak ketiga yang kemudian data dari Bapak Ibu bisa di-share ke pihak ketiga. Dan rata-rata aplikasi ini untuk pihak ketiga saya sudah cek banyak yang dibuat di India. Untuk nilainya sendiri dapat langsung di spreadsheet dilihat, dapat pula direspons.
Izin bertanya Pak Bahar. Baik, silakan. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wiwin. Ya, Bu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Iya, saya kesulitan terus nih untuk mengakses kuisnya. Sampai sekarang kuis kedua nggak bisa muncul linknya. Baik Pak, pertanyaan saya adalah, itu setiap butir soal bisa kita atur nggak tampilannya? Jadi kalau kita kasih soal nomor 1 tampilnya 5 menit, lewat 5 menit langsung soal nomor 2, bisa nggak diatur seperti itu? Itulah yang belum bisa pada Google Form dan Microsoft. Dan itu sebenarnya sangat penting untuk soal-soal yang selektif, misalkan soal OSCE atau soal-soal ujian nasional yang dia pakai waktu. Sebenarnya ada aplikasi di luar, tapi nanti bisa browsing ya, QuizX, seperti itu dia menggunakan fitur timer per soalnya. Sayangnya di Google Drive untuk Google Form ini belum bisa. Oh iya, Tadi, Bapak, saya ingin tambahkan lagi satu fitur sebelum saya lupa. Kalau di soal MCQ jangan lupa klik more-nya yang ada di sini, titik 3, kemudian shuffle option order, artinya dia akan mengacak tiap butir dari distraktornya. Silakan Bu, dilanjut. iya, tadi Bapak tadi ada Ibu yang bertanya soal matematika. Kebetulan saya mengajar analisa sistem tenaga, jadi soalnya memang banyak hitungan. Tadi Bapak ada bilang insert picture atau insert apa itu? Mohon dijelaskan lebih lanjut, Pak. Oh iya, baik. Jadi kalau saya sarankan Ibu, begitu kita buat fitur yang paling bagus untuk membuat formula kan ada 2, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, setelah itu kita print screen gambarnya, kita jadikan gambar, lalu kemudian kita klik ini. Kita di sini, di soalnya, lalu klik image. Lalu kemudian drag gambar kita ke sini. Contohnya ya, saya browse. Saya pilih satu gambar di sini. Ukuran dari gambarnya bisa kita sesuaikan, ini terlalu besar tentunya. Saya geser. Kemudian kita bisa buat ke tengah atau ke kanan. Ya. Seperti ini, Bu. Jadi kalau saya sarankan, buat formulanya di Word, lalu kemudian print screen, save gambarnya, lalu kemudian masukkan ke dalam sini. Itu juga lebih praktis karena kalau terlalu banyak fitur yang Bapak Ibu gunakan, sedangkan perangkat keras yang Bapak Ibu gunakan, misalkan masih i3 atau di bawahnya, itu akan memberatkan kerja laptop. Jadi alangkah baiknya buat dalam bentuk gambar yang dimasukkan. Silakan, kita masih punya 4 menit sebelum kita tutup kelas ini. Silakan Pak Hendrik. Oh iya, saya ingin bertanya, apakah bisa kita membatasi pesertanya? Misalkan siswa kelas tertentu jumlahnya sekian. Itu bisa Pak Bahar? Oke, ini yang terima kasih Pak Hendrik ya. Ini yang belum bisa digunakan di Google Form. Tapi begini, kita bisa lakukan custom seperti ini. Pak Hendrik misalkan akan memberikan ujian di kelas A, jumlah siswanya 20. Di kelas B jumlah siswanya 30. Tentu kalau soalnya sama, nanti kan tidak tahu ya mana peserta ujian dari kelas A atau kelas B. Tapi kita bisa lihat pertama dari NIM-nya. Yang kedua, kita bisa buat soalnya sama tapi sandi ujiannya berbeda. Caranya cukup mudah. Ini soal ujiannya, ujian biokimia.
buat saja klik kanan, buat kopinya. Bentar, akan muncul kopinya di sini. Nah, ini kopinya. Kita rename dulu, misalkan ya. Sandi 1. Sandi 2. Jadi Pak Eka tinggal membuat sandinya berbeda. Itu mungkin teknis dari saya. Oh iya, makasih Pak Bahar. Baik, jadi nanti hasil ujiannya pun akan menjadi 2 Excel yang berbeda. Seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada 2 menit untuk bertanya. Jangan khawatir kalau ada topik yang terlewat. Kita akan membagikan linknya secara personal di grup. Bisa diikuti secara bertahap lagi. Silakan Bapak Ibu, Bu Arni silakan, Bu Cika, Bu Desiani, jika ada pertanyaan, Dr. Dito, Bu Helma, Bu Innova silakan. Pak Maruf silakan. Bu Sofa, apakah ada pertanyaan Bu Sofa? Apakah cukup jelas? Bapak, saya mau tanya, Pak. Halo? Iya, silakan Bu Sofa. Pak, kalau misalnya kayak screenshot gitu-gitu, apa bisa dihindari? Ya kan mahasiswa mungkin memang screenshot soal-soal yang kita ujikan. Terus apa ada saran-saran supaya ketika mengerjakannya jarak jauh, supaya nggak meminimalisir kontak antar mahasiswa saat mengerjakan ujian? Baik Bu, jadi sebenarnya Ibu ingin bertanya bagaimana supaya ujian ini lebih secure ya, lebih aman ya, tidak saling melihat ya. Betul. Nah, ya kita sudah coba berbagai sistem. Yang paling efektif itu seperti ini Bu. Tampilan soalnya dikirim melalui Zoom. Lembar jawabannya menggunakan Google Form. Jadi Zoom-nya itu akan berjalan otomatis PowerPoint-nya. Jawabannya akan dimasukkan ke Google Form. Jadi tidak ada kesempatan untuk saling bertanya. Tapi metode ini butuh SDM minimal 2 atau 3. Karena ada satu yang menghandle untuk Zoom-nya, ada satu yang menghandle Google Form-nya. Begitu Ibu. Berarti nanti videonya dinyalakan gitu ya Pak ya? Ada yang betul. Ya, jadi multi angle kamera. Oh ya, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada 1-2 pertanyaan? Jika tidak ada, saya cukupkan kegiatan kita hari ini. Oke, Bu Innova mungkin ini ya. Terakhir saya akan coba bantu seperti ini. Jadi ada fitur judgment. Jadi pada saat direspons, saya share dulu ya. Ini terakhir mungkin juga ada yang bertanya, Pak, apakah bisa kita melakukan, saya tadi misalkan salah memberi skor.
apakah saya bisa melakukan custom? Nah, fiturnya tuh di sini. Silahkan bisa dilakukan di individual, lalu nomor ini menandakan jumlah responden. Kita klik kedua, maka di sini namanya akan berubah. Budi Setiawan, klik lagi, di sini akan berubah namanya Jackman. Nah, di sini kita bisa lakukan, jadi misalkan ini ya, oh ternyata ya sudah benar jawabannya, saya yang salah memberi kunci jawaban. Di sini kita bisa ubah, kita bisa nolkan, kita bisa kasih skor. Ini yang mungkin bisa sesuai dengan jawaban pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Dari Ibu Innova. Jadi itu ya. Jadi kita bisa custom grading kita, skor kita. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sertifikatnya dapat dikirimkan, ada 2 opsi. Jika membutuhkan dalam waktu dekat, dapat kami kirimkan sertifikatnya. Nanti admin akan progres melalui WhatsApp. Dan yang kedua, bukunya, buku cetak fisiknya dapat dikirimkan nanti beserta sertifikat. Namun mohon dimaklumi karena dimensi dari sertifikat itu ukurannya adalah A4, sedangkan buku itu umumnya adalah B5. Jadi mungkin dalam perjalanan sertifikat akan sedikit tertekuk ya, tergantung dari jauh dekatnya pengiriman. Apabila ada yang dirasa kurang dan ingin ditanyakan, dapat menghubungi admin center. Nanti kami akan coba bantu apa masalah dari Bapak Ibu sekalian ya. Intinya banyak teknik yang kita bisa manfaatkan dari Google Form. Terutama Bapak Ibu yang berasal dari kesehatan, kebidanan, keperawatan, kedokteran yang melaksanakan OSCE, sebenarnya Google Form, OneDrive atau dari Microsoft itu bisa kita gunakan untuk mentabulasi soal secara real time. Tapi itu nanti fitur yang coba kita jelaskan ya di pertemuan yang lain. Baik Dr. Dito, terima kasih atas sarannya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam kelas daring nasional ini. Semoga terima kasih sharingnya Om Bahar. Dan salam dari Surabaya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.